Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, man la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita untuk memuji Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita masih Allah berikan nikmat. Bisa kita untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Walaupun sudah banyak orang mengarahkan tujuannya pada malam hari ini kepada masalah dunia. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita mesti banyak-banyak bermuhasabah. Dalam setiap kehidupan kita mesti banyak kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Dari kata hasib, hasabah, yuhasibu, muhasabah, menghitung. Jadi kita mesti banyak-banyak menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri. Makanya Umar bin Khattab perintahkan manusia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu hai manusia sebelum kamu nanti dihitung. Dan kita ini Bapak Ibu yang berbahagia tanpa terkecuali akan dihitung oleh Allah Ta'ala kalau sudah kita mati. Itu wajib. Jadi pemahaman kita bahwa kita ini nanti akan Allah hitung, ini merupakan suatu motivasi kita untuk banyak menghitung-hitung diri pada hari ini. Jadi makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kata Rasul, besok kalau kita sudah berada di akhirat, maka Nabi bilang, la tazalu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kalau sudah besok berada manusia besok dari kemudian, takkan bergeser kaki manusia, takkan melangkah kita besok akhirat sebelum Allah tanya, kata Rasul, 4 masalah yang sekarang ada sama kita, sama bapak, ibu, saya, ada hari ini, dan besok ditanya Allah itu. Jadi makanya apa? Sebelum terjadi itu sekarang kita hitung dulu. Kita muhasabah yang paling. Sejauh mana baru sekarang sama kita yang 4 masalah yang nanti Allah tanya pada hari kemudian. Pasti orang kafirkah, munafikkah, berimankah, muslimkah, pokoknya manusia. 4 masalah itu. Yang pertama, al-umri bima afna. Yang pertama dari usia kita, umur kita. Sekarang ini, kemana kita habiskan umur itu? Kemana? Yang kita hari ini usia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, kita kembali pulang. Semenjak kita balik berakal mulai Allah itu, semenjak ibu bapak balik berakal, berlaku hukum salah dosa baik pahala sejak kita akhir balik. Itu kita ulang, kita kembali ke masa lampau sampai hari ini. Agak-agaknya mana yang banyak yang baik-baik atau yang tidak baik? Yang lalu ini. Di waktu kita masih muda dulu, mungkin kita tidak paham
Hukum-hukum ini kan terang apa? Sholat, puasa, yang haram, menyakiti orang, mengambil hak orang, mungkin biasa. Ini akan Allah tanya besok di hari kemudian itu tentang umur kita ini. Kemana umur yang kau gunakan itu? Kau habiskan. 3 masa itu apa itu? Masa yang berlalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Itu yang akan kita lihat, yang ada manusia di umum ini. Masalah yang berlalu sudah. Bapak Ibu kalau bunuh tangan, alhamdulillah. Kita kalau Allah takdir dari bunuh tangan, dari muda kita tahan dari hijab ibu-ibu yang bapak sholat puasa tanpa tinggal sampai hari ini alhamdulillah, bersyukur tidak. Berarti Allah sayang sama orang yang berlalu, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya semenjak akhir balik, semenjak ini saya puasa Pak Ustaz, tak pernah tinggal puasa, sholat Pak Ustaz, alhamdulillah. Bapak Ibu sudah memberi yang kebaikan iman itu, taat. Pak Ustaz, saya dulu waktu muda hilang saya Pak Ustaz, saya preman dulu, bertato saya, tukang padat saya, biasa dunia ini, tak ada pematang sawah sama saya. Hak orang, milik orang, itu sama saya, sama milik saya itu. Ini yang mesti kita kembalikan. Ini Pak Ustaz, saya masa lalu gelap, tak berhijab, tak berpuasa, tak puasa, tak sholat, pokok biasa dulu. Alhamdulillah, sampai hari ini Bapak Ibu masih kita berhijab, alhamdulillah. Yang lama itu yang salah, tapi sampai hari ini kita masih hidup. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Maka inilah solusinya. Makanya ada orang yang masih hidup walaupun masa lalunya gelap, itu nikmat Allah itu. Hai manusia, kata Allah, kalau hari ini kau masih hidup, sedangkan lalu kau preman, kau salah kerjamu, sampai hari ini kamu hidup, itu maknanya kau memberikan kesempatan untuk menghapus mendelek yang lama ini. Hapus yang lama, dosa lama. Dosa tak sholat, dosa minum tuan, dosa main berjudi dan sebagainya, hapus. Dengan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan ini pun iman. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orang yang berpuasa di Ramadan karena iman dan perhitungan, Allah ampunkan dosa berlalu. Malam lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang malam beribadah, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, witir, tarawih malam ini, isya malam ini, berjamaah, Allah ampunkan dosa yang berlalu. Jadi apa endingnya? Ibadah siang kita puasa, malam kita ibadah qiyamul lail. Apa endingnya? Menghapuskan dosa kita Pak yang telah lalu. Hapus dosa yang lalu. Begitulah Allah sayang kepada manusia. Ini ibadah. Lebih besar lagi ampun Allah kepada dosa kita. Maka tidak ada putus asa. Tak ada putus asa besar dosa. Optimis, yakin sama Allah Ta'ala. Nah, inilah jadi muhasabah. Hidup kita adalah sementara. Kita muhasabah. Nah, itu. Yang kedua, anjisti bima abla. Yang kedua, besok kita tanya akhirat, dari tubuh kita yang ini. Bapak Ibu tubuhnya sehat, kekar, perkasa, kita pak kokoh sejak kita muda sampai hari ini. Kemana kita lemahkan, kita melumlaikan tubuh kita ini? Dulu kita kuat, masa muda, kesal, berlari kuat, pokoknya sehat tubuh kita. Sampai lemah, mulai ini tak berdaya lagi. Nah, kemana kita lemahkan tubuh itu? Ditanya Allah besok pada hari kemudian. Maka sekarang kita yang sehat-sehat, yang masih ada kokoh-kokoh badannya, gunakanlah untuk Allah Ta'ala. Perbanyak untuk Allah lagi. Makanya kalau seandainya malam-malam ini
ini yang mesti yang banyak yang untuk tahajud, untuk puasa, qiyamul lail, itu yang pokok-pokok yang bisa gunakan waktu itu. Untuk apa? Agar kita selamat besok akhirat. Kadang ada orang bisa berantem dia 2 kilo sebagai setiap pagi, tapi tak mampu datang ke masjid. Aneh. Tak mampu dia datang ke masjid. Ada orang mampu dia membaca buku 2 buku seminggu, kitab-kitab buku-buku dunia ya dibacanya, tapi tak mampu dia membaca Quran 1 juz seminggu. Ada orang mampu bersosial dia, mentraktir kawannya kan, dan sebagainya. Cuma sejuta, tapi tak mampu untuk fisabilillah. Ada saya punya kawan pengusaha, ngomong sama saya, "Pokok Ustaz, kami kalau ada kumpul di kafe di Pekanbaru di MP itu sekali duduk itu satu meja itu, pengusaha sawit, kayu, bos-bos sini sudah ngumpul itu sekali duduk itu 3 juta. 3 juta itu habis biayanya itu makan minum kan sekali duduk. Begitu. Tapi untuk sedekah, untuk bisa beda berat. Jemaahnya Allah boleh. Jadi nih tubuh kita ditanya Allah kemana dari yang kuat sampai lemah. Allah tanya. Yang ketiga, an ilmi madza fa'ila. Dari ilmu kita, pengetahuan apa yang kita buat. Bapak Ibu yang berbahagia, ilmu ini Bapak Ibu tidak kita belajar, kita kena tanya Allah Ta'ala, kenapa tak belajar? Kita belajar tahu mungkin ada amalkan. Makanya banyak orang tuh yang tahu hukum, tapi kadang tak sabar mengamalkan. Apa contoh? Banyak orang tahu bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya haram, tapi orang yang tak sholat pun tahu hukum, tapi tak sholatnya. Banyak orang tahu bahwa mengambil hak orang itu haram, tapi tak mampu dia mengamalkan itu. Banyak orang tahu bahwa fadilah baca Quran, qiyamul lail, bersedekah bagus nilainya, tapi kita tak mampu mengamalkan. Dan besok ditanya Allah. Si A, ya Allah, dulu kenapa kau tak berinfak sedekah? Kau tahu ilmu kan? Betul. Ditanya Allah Ta'ala itu. Ditanya, ada tak kau ketahui fadilah salat malam? Ada tak kau salat malam? Ada kau tahajud tak? Tidak, kena tidak. Jadi ditanya Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang kita ketahui pada hari ini. Apa yang kita perbuat? Ada yang kita perbuat. Yang keempat, al-mali min aina tasabat wa bima anfaqtu. Yang keempat, yang berikutnya dari harta benda kita di bumi ini Pak, berapapun banyaknya, ditanya Allah, dari mana kita dapat dan kemana digunakan? Kan banyak harta kita punya harta kita dari mana? Oh, dari bekerja ya Allah, usaha dagang ini bagus. Kemana kau gunakan harta? Jadi semua nikmat harta dua tanya dari mana dan kemana ditanya oleh Allah. Harta benda kita. Jadi makanya selagi kita punya, kita usahakan kita berikan untuk Allah, nyumbangkan masjid, anak yatim, fakir miskin, karena kita kembalikan kepada Allah hakikatnya. Habis itu, jadi inilah yang kita hisab sekurang-kurangnya umur kita, tubuh kita, ilmu kita, dan harta kita. Yang kedua, karena hari ini kan dua judulnya, muhasabah dan mujahadah. Yang kedua mujahadah. Apa itu mujahadah? Berjuang, bersungguh-sungguh, itu mujahadah. Jadi kita berjuang tentu di bidang agama Allah Ta'ala. Maka ada dua mujahadah itu. Ada namanya mujahadah rohani, jiwa. Ada mujahadah yang zahiriyah,
kata Rasul. Apa kata sahabat waktu Nabi pulang perang? Nabi berhenti bertanya, Nabi ngomong Nabi ke sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasul. Itu banyak yang wafat itu, banyak yang mati itu, yang syahid waktu perang itu. Tapi Nabi katakan kita baru kembali dari perang kecil baru perang. Kata sahabat, ya Rasul, ini banyak yang wafat loh. Kok Tuhan bilang ini perang kecil? Lalu yang mana itu perang yang besar? Kata Rasul, jihadul akbar, jihadul nafsi. Jihad atau perang yang besar itu, atau mujahadah yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, melawan hati, melawan kata hati, malas ibadah lawan, ingin ngomongi orang lawan, ingin menggibah orang lawan, ingin WA mengirim mesej yang salah lawan. Ada tonton tak bagus dari lawan. Ketika kita sendirian berkerumun, jadi kita tengok yang tak bagus, orang tak tahu, kita bisa menengok itu ujian itu. Ada satu hal tontonan yang tak bagus, kita mampu nengok, kita punya kesempatan, tak ada orang tahu. Itu ujian, lawan, mujahadah, melawan itu yang susah, melawan yang salah. Itu namanya mujahadah, berjuang diri. Termasuklah pada malam menjelang Ramadan ini, kita cari Lailatul Qadar, lawan malas, lawan. Inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Sekati di waktu yang singkat ini. Semoga ada bapaknya yang salah dari Sekati, dari saya yang pribadi. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.